Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 65, kata kunci renungan pada malam ini adalah, kebaikan tidak akan usang. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan ayat 72. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku, dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan ayat 72. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Alkitab adalah makanan pokok yang disantap setiap hari, bukan makanan kecil yang dinikmati pada saat-saat tertentu. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saya selalu teringat kata-kata guru Alkitab saya saat mengangkat tinggi-tinggi Alkitab usangnya. Setiap orang Kristen seharusnya merusakkan satu Alkitab setiap 10 tahun. Dengan kata lain, kita harus banyak membaca Alkitab hingga lama-kelamaan Alkitab itu menjadi usang. Tantangannya itu juga mengingatkan saya akan pepatah yang berkata, sebuah Alkitab yang nyaris rusak biasanya dimiliki oleh seseorang yang tidak rusak. Hal ini sungguh nyata bagi saya.
Saya malu mengingat tahun-tahun tatkala saya tidak pernah membaca Alkitab. Pada masa itu hidup sayalah yang rusak, bukan Alkitab saya. Namun secara mengagumkan Allah menggunakan keadaan itu untuk merangsang kerinduan saya akan firman-Nya. Suatu hari, saya merasa Allah mengingatkan saya bahwa firman-Nya berisi kebenaran-kebenaran yang nyata. Mulai saat itu, saya berhasrat untuk mewujudkan kebenaran tersebut dalam hidup saya. Sejak saat itu pula, Alkitab tidak lagi menimbulkan rasa bersalah atau menjadi tempat menumpuknya debu. Sedikit demi sedikit saya membacanya, mencernanya, dan menggarisbawahi kata-kata yang penting. Dari situlah Alkitab tersebut mulai rusak. Namun saya terus-menerus diperbarui. Pada beberapa tepi halaman Alkitab milik D.L. Moody tertulis huruf-huruf T dan P, yang berarti, Tried and Proved, diuji dan terbukti. Ia telah mempraktekkan apa yang terdapat dalam firman Allah, dan membuktikan kebenarannya. Anda pun dapat menguji dan membuktikan kebenaran firman Allah yang mampu mengubahkan hidup manusia secara menakjubkan. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Seksagesima. Minggu Seksagesima adalah 60 hari sebelum Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Dalam minggu ini, kita akan membahas tema, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup bahagia menjadi dambaan setiap orang. Namun masih banyak orang yang salah memahami tentang kebahagiaan itu. Seakan kebahagiaan itu jauh dari dirinya atau bahkan mempersulit diri sendiri dengan menetapkan syarat untuk bahagia. Untuk menikmati dan merasakan kebahagiaan bukanlah untuk dicari tetapi untuk diperbuat. Ada sikap dan tindakan dalam diri supaya kebahagiaan itu terjadi dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di luar diri kita, tetapi ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu adalah pilihan untuk kita terima atau tidak. Sebab ada banyak orang yang menetapkan syarat-syarat bagi dirinya sendiri untuk bahagia. Mendapat apa yang dalam hatinya barulah dia bisa bahagia. Padahal tidaklah demikian, bukan harta, kehormatan atau apapun yang menjadi keinginan kita. Itu hanyalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Sesaat kita bisa merasakan kebahagiaan namun tidak akan berlangsung lama. Yang kita lakukan itu hanya mempersulit diri kita sendiri untuk hidup bahagia. Gerbang atau pintu untuk memasuki kebahagiaan itu adalah Tuhan. Sehingga pemazmur memohon kepada Tuhan, "Janganlah tinggalkan aku sama sekali." Selama firman Tuhan ada dalam hidup kita, kebahagiaan itu akan tetap ada juga pada kita. Aksi untuk hidup dalam kebahagiaan itu adalah melakukan, memegang dan mencintai firman Tuhan. Kebahagiaan yang abadi dan sejati ada pada Tuhan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kesehatan, kejeniusan, dan kecantikan. Mengapa? Kita bisa lihat contohnya. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentu Adolf Merkel, seorang miliuner berkebangsaan Jerman dengan kekayaan sekitar 9 miliar dolar, tentu tidak akan mungkin menabrakkan dirinya dengan sengaja ke kereta yang sedang melaju kencang. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal yang mendapat julukan King of Pop, tentu tidak akan membuat ia mengkonsumsi obat tidur hingga overdosis dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2009. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia,
maka tentunya Getulio Dornelles Vargas, atau Presiden Brasil, seorang negarawan besar yang sangat bertanggung jawab dan yang selalu berpihak kepada rakyatnya, tentu tidak akan mungkin bunuh diri dengan tembakan pistol ke arah jantungnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1954. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Terry Costa, seorang dokter berkebangsaan Perancis yang bekerja untuk acara reality show televisi bertajuk Survivor versi Perancis. Tentunya sang dokter tidak akan sampai bunuh diri dan pada akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 1 April tahun 2013 di Kamboja. Jika kejeniusan atau pikiran yang brilian membuat orang bahagia, maka Ernest Hemingway, seorang sastrawan Amerika Serikat, penerima hadiah Pulitzer tahun 1953 dan pemenang hadiah Nobel di bidang sastra tahun 1954. Seorang yang diacungi jempol karena kejeniusannya menciptakan gaya penulisan efektif tanpa berbelit-belit, tentu tidak akan bunuh diri dengan mengarahkan senapan ke kepalanya sendiri tanggal 2 Juli tahun 1961. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, maka Marilyn Monroe, seorang artis berkebangsaan Amerika Serikat yang menjadi simbol seks paling populer 1950-an dan yang juga sempat berjumpa dan berkenalan dengan presiden pertama RI, tak akan bunuh diri. Namun faktanya ialah tanggal 5 Agustus tahun 1962 dinyatakan meninggal dunia karena overdosis obat penenang. Sekali lagi, ternyata bahagia itu tidak dapat diukur atau tidak dapat ditentukan oleh seberapa kayanya seseorang, atau seberapa tenarnya ia, atau cantik atau ganteng, seberapa kuatnya ia berkuasa, atau seberapa sehatnya ia atau jeniusnya ia, atau sesukses apapun ia. Sebab pada akhirnya tidak ada satupun hal yang ada dalam dunia ini yang dapat memberikan jaminan bahwa hidup Anda akan berbahagia. Ternyata menurut kesaksian pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 1-8 ini, kebahagiaan itu terletak pada seberapa kuat kita berpegang kepada ketetapan Tuhan. Semakin kuat dan sungguh-sungguh kita berpegang pada ketetapan dan perintahnya, maka hidup kita akan memperoleh kebahagiaan. Pemazmur mengatakan ada banyak hal yang membuat manusia berbahagia jika mau patuh dan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah yang harus kita lakukan agar kita memperoleh kebahagiaan dari Tuhan itu? Menurut teks Mazmur 119 ayat 1-8 ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita memperoleh kebahagiaan itu, yakni: pertama, kita harus hidup tidak bercela. Kehidupan seseorang yang tidak bercela pasti membawa keteduhan bagi semua orang yang dijumpainya. Sejatinya, semua ini menunjuk keagungan seorang anak Allah yang benar-benar bermental surgawi. Kehidupan orang yang tidak bercela sangat berpotensi menjadi saksi bagi Tuhan. Dari kehidupan yang tidak bercela itu, seorang anak Allah dapat membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu pernah hadir seorang pria yang mengaku anak Allah yang menjadi juru selamat dunia ini. Hidup yang tidak bercela ialah hidup yang memiliki moralitas dan integritas yang berkualitas. Orang yang demikian akan mempertontonkan gaya hidup jujur, berlaku adil, setia, tulus dan beribadah. Bagi orang yang demikian, Allah berjanji akan mencurahkan berkat dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, yakni
engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kedua, kita harus berpegang peringatan Tuhan. Firman Tuhan menjamin, barang siapa berpegang pada peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih setia dan kebenaran. Jalan kasih setia adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang penuh dengan kasih setia. Jalan ini diberikan sebagai wujud kasih setia Allah. Wujud perhatian dan pembelaan Allah kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjian Allah dan peringatan-peringatannya. Mengapa kasih setia harus diberikan? Karena tidak banyak orang yang tetap berpegang kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan seakan adalah beban. Jalan Tuhan seakan adalah tidak sesuai dengan kebutuhan. Jalan Tuhan adalah seakan tidak sanggup memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidupnya, sehingga mereka lebih suka memilih jalan sendiri. Firman Tuhan adalah pedoman hidup atau tuntunan bagi kehidupan yang berkualitas. Orang yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan akan berusaha hidup berdasarkan pikiran-pikiran Tuhan. Takluk di bawah otoritas Tuhan berdasarkan firman-Nya. Dengan demikian saya dapat mengatakan bahwa firman Tuhan adalah cara Allah mengarahkan kehidupan Anda supaya berada di jalan atau jalur yang benar. Sehingga Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketiga, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati artinya dalam setiap keadaan, dalam situasi apapun tetap dirinya akan mengutamakan Tuhan. Untuk mengambil semua keputusan tetap mencari hikmat Allah. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi, mencari Tuhan itu usaha kita untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, serta berjalan dengan Tuhan setiap hari. Dalam hal mencari Tuhan, pada dasarnya sama dengan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan dan kita penuhi dalam hidup ini. Tentu kehendak dan rencana Allah dalam hidup masing-masing kita itu berbeda. Maka, setiap orang, setiap individu harus menemukan apa kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing, dan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita masing-masing untuk kita penuhi. Keempat, kita tidak melakukan kejahatan. Kejahatan sama artinya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Apapun yang dilakukan tidak semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri, tapi harus memerhatikan orang lain. Kita tidak melakukan segala sesuatu atas kemauan sendiri, tapi semua kembali melakukan segala sesuatunya sesuai firman Allah. Untuk memperoleh kebahagiaan kita harus berjalan pada jalan Allah. Semua jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini, di mana manusia akan menikmati bahagia hanya sebuah fata morgana. Tetapi yang diberikan Allah di dalam, oleh dan melalui Yesus Kristus adalah, ya dan amin. Itulah sebabnya, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dampak bagi kita jika kita hidup menurut hukum Tuhan? Pertama, kita tidak akan mendapat malu.
orang yang setia mau berpegang pada ketetapan Tuhan, maka hidupnya tidak akan dipermalukan melainkan akan memperoleh kebahagiaan. Kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan setia pada janjinya. Dia tidak akan meninggalkan orang yang setia berpegang pada ketetapannya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada Minggu Seksagesima ini? Ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dalam minggu ini, yakni: pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan jika kita mau menuruti ketetapan, perintah dan hukum Tuhan. Menurut pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti tidak hanya mendengar, merenungkan, dan memahami Taurat tetapi menaati, melakukan dan menghidupi Taurat Tuhan dalam keseharian hidup. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti hidup menurut peringatan-peringatan, jalan-jalan, titah-titah, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, dan hukum-hukum Tuhan. Dengan hidup menurut Taurat Tuhan, hidup umat menjadi tidak bercela, tidak melakukan kejahatan, tidak akan mendapat malu. Hidup menurut Taurat Tuhan juga berarti gemar mencari Tuhan dan kehendak-Nya dengan segenap hati, bersyukur dengan jujur, dan percaya tidak akan ditinggalkan sendirian oleh Tuhan menjalani hidup. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan terus kita rasakan di dalam dan bersama Tuhan. Kedua, kebahagiaan itu letaknya di hati. Mana mungkin kita memperoleh kebahagiaan, sedangkan hatimu kotor penuh dosa, sedangkan jiwa kita mengingkar dan jauh daripadanya. Tidak ada kebahagiaan buat mereka yang mengingkari Allah. Carilah kebahagiaan dengan menjadi pelaku firman-Nya. Carilah kebahagiaan selagi nyawa masih ada di kandung badan. Jika kita mencari kebahagiaan dari Tuhan, hidup kita di dunia akan lebih bermakna, karena visi misinya tidak terhenti sesaat. Karena itu, teruslah berusaha untuk setia berpegang pada ketetapan Tuhan sepanjang hidup kita agar kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita dan terang sangat kita butuhkan dalam kegelapan. Tanpa pelita dan terang kita bisa mengalami kecelakaan jika berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu menjadi simbol dari pergumulan kita. Karena terkadang dengan pergumulan kita, maka kita merasa gelap dan tidak bisa lagi berjalan ke masa depan. Kegelapan hanya bisa diatasi dengan terang. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu pasti hilang dan lenyap. Kegelapan, pergumulan hidup atau penderitaan atau kesusahan, akan sirna ketika kita membaca firman Allah dengan sepenuh hati dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Bila kita membaca Mazmur 119, akan kita temukan bahwa Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Firman Allah adalah janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber jawaban segala kebutuhan. Firman Allah mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap, dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah.
Oleh karena itu, kita harus menghargai hikmat-Nya dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya dalam segala situasi kehidupan. Di saat pikiran kita gelap karena rupa-rupa masalah kehidupan, firman Tuhan mampu menerangi jalan keluar. Di saat hati kita gelisah oleh berbagai tekanan dan beban-beban masalah, firman Tuhan mampu memberi solusi. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai senjata rohani kita, maka kita akan miliki kekuatan ekstra untuk menghadapi berbagai jenis rongrongan dunia yang menyesatkan. Dengan selalu berpegang teguh pada sabda kebenaran firman, maka kita pasti memiliki kejernihan akal budi, cerahnya hati dan kuatnya iman menghadapi derasnya tekanan hidup ini. Tuhan selalu hadir di dalam sabdanya, karena sabdanya berkuasa. Bagi mereka yang berpegang pada firman-Nya, Dia hadir mendampingi kita. Firman Tuhan menuntun kita yang ada di jalan yang benar, dihadapkan dengan jalan-jalan dunia yang kadang menyesatkan. Karena Tuhan yang berfirman, Dia ada dan mengawal firman-Nya agar setiap kita yang mengandalkan firman-Nya punya kekuatan, tidak mudah ragu dan goncang hadapi masalah. Firman-Nya punya kuasa untuk menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, menopang yang ragu, dan menuntun yang sesat. Hanya mereka yang percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, maka itu akan memberi kekuatan di dalam menjalani hidupnya. Bagi yang ragu, firman Tuhan itu tak punya arti apa-apa, sebab untuk apa Tuhan mau beri kuasa lewat firman-Nya, apabila kita sendiri meragukan kuasa-Nya. Apa yang hendak kita pelajari dari nas hari ini? Pertama, firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Di sini, pemazmur melukiskan bahwa firman Tuhan membuat dirinya lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Bahwa firman Tuhan mengarahkan dan membentuk dirinya menjadi orang yang selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya. Kedua, firman Tuhan membuat kita lebih berakal budi daripada semua pengajar kita. Lalu, pemazmur juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih berakal budi daripada semua pengajarnya, bahwa dirinya dapat berpikir sehat, bahkan berpikir lebih sehat daripada guru-guru yang mengajarnya. Hal itu karena peringatan-peringatan Allah terpateri dalam hatinya dan senantiasa menjadi renungannya setiap hari. Ketiga, firman Tuhan membuat kita tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, pemazmur menyatakan bahwa dirinya menahan kakinya terhadap segala jalan kejahatan, bahwa pemazmur secara tersirat mengajak kita semua agar menahan kaki kita agar tidak berjalan di jalan kejahatan, supaya dirinya dan kita selalu berpegang pada firman-Nya, agar hendaknya dirinya dan kita tidak menyimpang dari segala hukum-Nya. Mengapa? Sebab Allah yang mengajar dirinya dan kita. Keempat, firman Tuhan membuat kaki dan jalan kita terang. Pemazmur melukiskan bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Lalu ia telah bersumpah bahwa dirinya berjanji akan menepatinya, bahwa ia akan setia berpegang pada semua hukum Allah yang sangat adil. Firman Tuhan harus kita jadikan dan gunakan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Karena itu, hiduplah dalam firman Tuhan agar firman itu yang menjadi pengarah jalan dan langkah kita. Apa yang harus kita pelajari dari Mazmur 119, berisi 176 ayat,
Mazmur 119 adalah pasal terpanjang dalam Alkitab. Penulis Mazmur 119 tidak diketahui. Namun sebagian besar pakar sepakat bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud, Ezra, Daniel, atau Yeremia. Masing-masing penulis yang diusulkan ini mengalami kesulitan serius dalam hidupnya, dan penulis Mazmur 119 merefleksikan hal itu dalam deskripsi plot, fitnah, dan ejekan terhadapnya, penganiayaan dan kesengsaraan, penganiayaan dan penderitaan terhadap pria. Tuhan adalah tema utama Mazmur 119. Tema lain yang menonjol dalam Mazmur 119 adalah kebenaran mendalam bahwa firman Tuhan itu cukup. Mazmur 119 merupakan perluasan dari Mazmur 19 ayat 7-9. Hukum Tuhan itu sempurna, yang menyegarkan jiwa. Ketetapan Tuhan dapat dipercaya, memberikan hikmah kepada orang yang sederhana. Perintah Tuhan itu benar, memberi sukacita pada hati. Perintah-perintah Tuhan bersinar-sinar, menerangi mata. Takut akan Tuhan itu murni, abadi selamanya. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu pasti dan semuanya benar. Ada 8 istilah berbeda yang mengacu pada firman Tuhan di sepanjang Mazmur: hukum, kesaksian, ajaran, patung, perintah, penilaian, perkataan, dan tata cara. Hampir di setiap ayat, firman Tuhan disebutkan. Mazmur 119 tidak hanya menegaskan karakter kitab suci, namun juga menegaskan bahwa firman Tuhan mencerminkan karakter Tuhan sendiri. Perhatikan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam kitab suci dalam Mazmur 119. 1. Kebenaran. 2. Dapat dipercaya. 3. Kejujuran. 4. Kesetiaan. 5. Kekekalan. 6. Kekekalan. 7. Cahaya. 8. Kesucian. Bentuk Mazmur 119 adalah alfabet akrostik. Artinya huruf pertama setiap baris dalam bahasa Ibrani mengikuti alfabet, 8 baris per huruf. Jadi 8 baris kali 22 huruf dalam bahasa Ibrani sama dengan 176 baris. Salah satu pesan dari Mazmur ini adalah bahwa kita harus menjalani gaya hidup yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, yang adalah Allah yang tertib. Karenanya merupakan struktur akrostik, bukan Allah yang kacau balau. Mazmur dibuka dengan 2 ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercacat, yang hidup menurut hukum Allah, yang berpegang pada ketetapan-ketetapannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Penulis Mazmur ini adalah orang yang telah mengalami kesulitan besar dalam hidupnya, namun juga orang yang berhasil melewatinya dengan pemahaman yang mendalam dan penuh gairah akan kasih dan belas kasihan Allah yang tiada habisnya. Sepanjang penderitaannya, penulis berpegang teguh pada kebenaran yang dia pelajari dari kitab suci, yang bersifat kekal dan berdiri teguh di surga. Kecintaannya terhadap firman Allah dan dedikasinya untuk mengingatnya serta menghayatinya merupakan tema yang diulang-ulang. Inilah pelajaran bagi kita dalam Mazmur yang luar biasa ini. Firman Tuhan cukup membuat kita berhikmat, melatih kita dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik. Kitab suci merupakan cerminan sifat Allah, dan darinya kita belajar bahwa kita dapat mempercayai karakternya serta rencana dan tujuannya bagi umat manusia.
bahkan ketika rencana tersebut mencakup penderitaan dan penganiayaan. Berbahagialah kita jika kesukaan kita pada hukum Tuhan dan pada hukum-Nya kita renungkan siang dan malam. Berharap kepada firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 74 berkata, "Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu." Setiap orang pasti memiliki pergumulan dan problematika kehidupan. Hanya manusia yang telah mati yang tidak punya persoalan hidup. Namanya pun persoalan hidup, bukan persoalan mati. Dalam menghadapi masalahnya, pemazmur tahu bahwa ia harus berseru kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menjawabnya dan menyelamatkannya. Dari mana ia tahu? Tentunya ia tahu karena ia suka membaca firman Tuhan. Dikatakan bahwa pemazmur selalu berpegang pada ketetapan dan peringatan Tuhan, serta suka merenungkan janji Tuhan. Pemazmur bahkan berani berperkara dengan Tuhan untuk menyelamatkannya, karena ia tahu hukum Tuhan, bahwa siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Pemazmur berbeda dengan orang fasik, karena pemazmur selalu berpegang pada firman Tuhan, sementara orang fasik justru semakin menjauh dari firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak dari kita saat menghadapi masalah justru menyerah begitu saja? Ketika ada masalah, kita bukannya semakin rajin membaca firman Tuhan dan semakin rajin berseru kepada Tuhan, melainkan malah semakin malas ke gereja, semakin malas membaca firman Tuhan, bahkan semakin jauh dari Tuhan. Jika seperti itu, apa bedanya kita dengan orang fasik? Justru dalam masalah seberat apapun, kita harus semakin rela membayar harga. Jika perlu, kita harus lebih banyak berdoa, lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, serta lebih banyak bersaat teduh. Jika perlu, kita harus meneladani apa yang pemazmur lakukan, yaitu bangun pagi-pagi untuk berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, bahkan bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan pasti akan menolong orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Marilah kita usahakan agar setiap pagi berbicara kepada Tuhan, berteriak minta tolong, dan mendengar Tuhan, berharap kepada firman-Mu, melalui firman-Nya. Ada sekitar 7.000 janji ada dalam Alkitab. Jika mau pikiran kita diperbaharui, jadilah orang yang diberi janji oleh Tuhan, mulai pelajari dan ingat firman-Nya. Jika kita merasa putus asa dengan keadaan kita tidak menghabiskan waktu yang cukup dalam janji Tuhan. Karena saat kita hidup di dalam janji Tuhan, kita selalu memulai hari dengan harapan. Karena itu, teruslah berharap kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat dan kebijaksanaannya baru setiap pagi. Ingat hukum-hukum Tuhan. Mazmur 119 ayat 52 berkata, "Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku." Mengingat hukum-hukum Tuhan sangatlah penting dalam beriman. Sebab dengan mengingat hukum Tuhan hidup kita akan terarah ke tujuan yang jelas. Mengapa mengingat hukum-hukum Tuhan itu sangat penting? Pertama, hukum Tuhan itu mengumandangkan tentang janji keselamatan. Hal ini membuat kita makin mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, pengharapan, dan penghiburan, lebih-lebih ketika kita berada dalam kesengsaraan.
Penderitaan yang mendatangkan kesengsaraan seringkali membuat seseorang tidak mengandalkan Allah. Akibatnya ia berjalan pada jalan kebinasaan. Itulah yang dialami bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Kedua, hukum Tuhan menghidupkan dan membuat kita tidak tergoyahkan ketika diguncang cemoohan orang-orang fasik. Sebutan orang fasik ditujukan kepada mereka yang hidup di luar persekutuan umat Allah, orang-orang yang tidak setia dan tidak taat terhadap Taurat. Ketiga, hukum Tuhan memasukkan kita pada suatu komunitas orang yang takut akan Tuhan. Untuk ketiga hal ini, kita harus meresponinya dengan mengucapkan janji tetap setia kepada hukum Tuhan dengan segenap hati. Namun, seperti tampak pada ayat-ayat sebelumnya, kita harus tetap menyadari bahwa untuk mempertahankan janji setia, kita harus membutuhkan pertolongan dan pengasihan Allah. Sesuai dengan janji Allah, janji setia terhadap hukum Tuhan ini sejajar dengan tuntutan dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Hal terindah yang kita lihat dari kedekatan pemazmur dengan hukum Tuhan adalah kehidupan yang dipenuhi rasa bakti dan syukur kepada Tuhan. Bahkan dia juga memperhatikan segala tingkah laku, jalan-jalannya, untuk tetap berada dalam koridor kebenaran Taurat Tuhan. Inilah hidup yang sungguh-sungguh indah, karena sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan bergantung mutlak kepadanya. Karena itu, ingatlah selalu hukum-hukum Tuhan agar hidup kita dihiburkannya. Tidak melupakan titah Tuhan. Mazmur 119 ayat 93 berkata, "Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau membuat aku hidup." Mazmur 119 secara keseluruhan adalah suatu himne yang memuji dan merenungkan firman Tuhan, hukum-hukumnya, dan ajaran-ajarannya. Kitab Mazmur ini terkenal karena panjangnya, terdiri dari 176 ayat, dan setiap bagian dimulai dengan satu huruf abjad Ibrani. Mazmur ini mencerminkan rasa kasih dan kehormatan terhadap hukum Tuhan. Nas hari ini mengekspresikan tekad penulis untuk tidak melupakan hukum Tuhan selama-lamanya. Ada kesadaran akan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan penulis menyatakan bahwa mematuhi hukum Tuhan adalah kunci kehidupan yang sejati. Dalam pemahaman ini, hidup sesuai dengan titah-titah Tuhan bukan hanya kewajiban, tetapi juga sumber kehidupan yang sesungguhnya. Latar belakang teks ini mungkin terkait dengan pengalaman rohaniah penulis, perenungan mendalam atas ajaran Tuhan, dan rasa syukur atas kehidupan yang diberikan oleh pemeliharaan dan petunjuknya. Kitab Mazmur secara umum mencerminkan berbagai situasi dan perasaan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dan ayat-ayat seperti Mazmur 119 ayat 93 mengungkapkan keinginan seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai rohaniah yang diyakini mereka sebagai jalan kehidupan yang benar. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menyiratkan beberapa pemikiran yang bisa direnungkan. Pertama, komitmen terhadap firman Tuhan. Penulis dengan tegas menyatakan niatnya untuk tidak melupakan titah-titah Tuhan selama-lamanya. Ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap ajaran-ajaran Tuhan. Renungkan tentang sejauh mana kita sendiri memiliki komitmen serupa terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang diyakini sebagai petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Kedua, kehidupan sejati dalam ketaatan.
Pernyataan. Sebab dengan itu Engkau membuat aku hidup, menggambarkan bahwa kehidupan sejati ditemukan dalam ketaatan terhadap Tuhan. Renungkan tentang pengalaman hidupmu sendiri dan sejauh mana ketaatan terhadap nilai-nilai rohaniah atau moral telah membentuk dan memberi arti pada hidupmu. Ketiga, ketergantungan pada firman Tuhan. Ungkapan, sebab dengan itu Engkau membuat aku hidup, mencerminkan pemahaman bahwa hidup yang bermakna dan hidup yang sesuai dengan tujuan sejati kita dapat ditemukan dalam mengikuti petunjuk Tuhan. Renungkan bagaimana kita bisa memperkuat ketergantungan kita pada firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kesadaran akan keberlanjutan. Ungkapan untuk selama-lamanya menunjukkan kesadaran penulis akan keberlanjutan komitmen dan ketaatannya terhadap Tuhan. Renungkan tentang bagaimana kita dapat memelihara keteguhan hati dan komitmen jangka panjang terhadap prinsip-prinsip yang diyakini sebagai benar dan baik. Karena itu, renungan ini dapat menjadi dorongan bagi setiap individu untuk merenung tentang makna dan tujuan hidup mereka dalam konteks spiritual, moral, dan etis. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.